Daftar pemain yang sukses setelah ganti posisi panutan Alexander-Arnold. Bek kanan Liverpool ini terlahir kembali, memegang peran gelandang hibrida hasil eksperimen Jurgen Klopp dan dengan hasil yang menjanjikan. Baru-baru ini, Trent Alexander-Arnold mulai dimainkan di posisi yang tidak biasa setelah menjelma menjadi salah satu bek kanan terbaik dan tersukses di sepak bola. Jebolan akademi Liverpool itu seolah terlahir kembali. Jurgen Klopp mulai menempatkannya dalam peran hibrida fullback atau gelandang. Eksperimen Klopp juga berjalan cukup lancar. Kemampuan dan jangkauan operan Alexander-Arnold memungkinkannya untuk bersinar dari tengah, sembari membantu menyamarkan kekurangannya dalam bertahan. Dan semua itu paling terbukti dalam 7 pertandingan dia berhasil mencetak 6 assist. Dia mempersembahkan penampilan yang bahkan akan membuat seorang Kevin De Bruyne atau seorang Joshua Kimmich bangga. Memang harus dikatakan, Trent Alexander-Arnold memulai pendidikannya di Akademi Liverpool sebagai gelandang dan baru bergeser ke fullback ketika mencapai level usia 16, dan kini ia nampaknya cukup menikmati kesempatan kembali ke akarnya. Namun Alexander-Arnold sama sekali bukan satu-satunya pemain yang mengalami perubahan posisi di tengah-tengah karirnya. Ada beberapa bintang lain yang mungkin bisa ia jadikan teladan, dan berikut daftarnya. Gareth Bale. Salah satu hasil ekspor Britania terbaik yang pernah ada, Gareth Bale menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di masa baktinya bersama Real Madrid, memenangkan 5 trofi Liga Champions dan mungkin mencetak gol terbaik yang pernah ada di panggung final Liga Champions pada edisi 2018. Ia mencapai semua itu sebagai seorang penyerang sayap berbahaya, tetapi ia memulai kiprahnya di Southampton sebagai bek kiri. Kita baru melihat sosok Bale yang sesungguhnya setelah ia ditempatkan lebih ke depan oleh bos Tottenham, Erik Redknapp, setelah awal karir yang semenjana di White Hart Lane. Maka musim 2010-2011 menjadi musimnya mengorbit ke level dunia, termasuk hat-trick ke gawang Inter Milan di San Siro. Dan Bale tak pernah sama lagi sejak saat itu. Thierry Henry. Pasti sudah banyak yang familiar dengan kisah Henry, didatangkan sebagai winger kiri berbakat tapi tidak konsisten di Arsenal pada 1999. Pria asal Prancis itu dibantu oleh Arsene Wenger menjadi salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Liga Premier Inggris dan menjadi top skor sepanjang masa The Gunners pada prosesnya. Harus dikatakan bahwa Henry sebagai striker paling berbahaya saat melebar ke kiri, dan ia juga kembali ke habitat sayap kiri selama di Barcelona. Namun perubahan posisi serta mentalitasnya di Arsenal masih menjadi salah satu perubahan posisi paling sukses dalam sejarah sepak bola Inggris. Philipp Lahm. Salah satu pemain paling underrated di era modern. Lahm memenangkan hampir segalanya yang bisa dimenangkan bersama klub dan negaranya, termasuk Piala Dunia, Liga Champions, dan 8 gelar Bundesliga. Ia paling banyak meraih prestasi-prestasi tersebut sebagai fullback, entah beroperasi di kanan atau kiri, tetapi juga pernah menjadi seorang gelandang tengah di bawah arahan Pep Guardiola, peran yang sangat ia nikmati saat Bayern memenangi double Liga dan Piala Domestik. Musim panas itu, Lahm mengapteni Jerman menjadi juara Piala Dunia di Brasil, bermain sebagai fullback dan gelandang sepanjang turnamen dan menjadi pesepak bola kelas wahid. Andrea Pirlo. Kali ini perubahannya lebih subtil, namun perubahan posisi Pirlo dari seorang nomor 10 klasik menjadi di playing playmaker nomor 6 mungkin telah mengubah sejarah sepak bola Italia. Ia dianggap sebagai salah satu regista terbaik di era modern. Gayanya yang seolah santai, kesadaran ruang serta jangkauan umpannya memungkinkan Pirlo mendikte permainan bagi AC Milan, Juventus, dan Italia selama 22 tahun berkarir sebagai pemain. Pirlo Roll masih coba direplikasi oleh berbagai pemain sampai detik ini. Javier Mascherano. Satu lagi gelandang yang berubah menjadi bek tengah. Mascherano adalah bagian dari mungkin salah satu tim terbaik yang pernah ada, Barcelona 2010-2011 asuhan Pep Guardiola yang memenangkan Liga Champions. Meski hanya 170 cm, bintang Argentina itu menutupi kekurangan tinggi badannya dengan antisipasi dan pembacaan permainan yang brilian, serta tekad tak tergentarkan untuk menang. Ia memenangi 1 Liga Champions lagi pada 2015, plus 4 gelar La Liga dan 2 Piala Dunia antar klub. Fakta bahwa ia mencapainya sebagai bek sentral adalah bukti kejeniusan taktik Guardiola serta talenta dan mentalitas Mascherano. Claude Makelele.
ketika ada sebuah posisi yang dinamai dengan nama Anda, sudah pasti Anda adalah seorang pemain kelas dunia. Selama bertahun-tahun, berbagai tim di penjuru dunia memburu seorang yang bisa memainkan The Makelele role untuk memecah permainan lawan, memenangkan tackle, dan mengunci total lini tengah sendirian. Tak banyak yang bisa melakukannya sehebat bintang Prancis ini untuk Real Madrid dan Chelsea. Tapi Makelele bukanlah seorang gelandang jangkar atau holding midfielder di awal karirnya. Di Nantes, ia bermain sebagai seorang pemain sayap. Barulah ketika ia ke Celta Vigo pada 1998, Makelele mulai mekar di posisi yang pada akhirnya mengadopsi namanya sendiri. Jamie Carragher, salah satu pemain Liverpool terhebat, Carragher duduk di tempat kedua dalam klasemen penampilan terbanyak bagi The Reds, dan semua itu ia raih berkat kemampuannya beradaptasi dalam posisi baru serta bakatnya. Ia mengawali karir sepak bolanya sebagai striker yang sejujurnya cukup bagus, tetapi ia sudah berubah menjadi seorang gelandang ketika memasuki tim utama Liverpool pada 1997. Namun tak lama kemudian ia bergeser lagi ke lini belakang, mengisi posisi bek tengah dan bek sayap sepanjang karirnya. Ia memenangkan treble di bawah Gerard Holler sebagai bek kiri pada 2000-2001, sebelum hijrah ke bek tengah di bawah Rafael Benitez pada 2004 dan seterusnya, di mana ia menjadi salah satu bek tengah paling konsisten saat itu. Sergio Ramos, salah satu bek tengah terbaik di era modern ini, ternyata menghabiskan sebagai cukup besar karirnya sebagai bek kanan. Adapun Ramos juga piawai di posisi itu. Ia bermain di sana untuk Spanyol di final Piala Dunia 2010 dan tampil gemilang bagi Real Madrid. Namun area tengah, lini belakanglah yang menjadi rumahnya sampai hari ini, di mana insting kompetitifnya masih terus diasah bareng Paris Saint-Germain. Vincent Kompany, kapten pada 4 gelar Liga Premier Inggris pertama Manchester City ini, adalah salah satu bek tengah terbaik era modern sepak bola Inggris. Namun Kompany ternyata merupakan seorang gelandang tengah ketika dibeli di Citizen di bawah Mark Hughes pada 2008. Tapi tak butuh waktu lama baginya menyadari kualitasnya, tinggi badannya, pembacaan permainan, serta kepemimpinannya jauh lebih maksimal di lini belakang. Bastian Schweinsteiger, satu lagi produk Akademi Bayern Munchen yang diuntungkan perubahan posisi, yaitu Schweinsteiger. Ia mengawali karir bersama The Bavarian sebagai pemain yang kreatif, tetapi lalu menjelma menjadi salah satu gelandang paling dominan di sepak bola. Ia menjuarai Piala Dunia 2014 bersama Jerman dengan mengisi peran tersebut, dan meski ia dikenang di Inggris sebagai flop Manchester United di penghujung karirnya, legenda di Bayern serta di negaranya akan selalu abadi. Paul Scholes, bagi banyak orang, Scholes adalah salah satu gelandang Inggris terbaik yang pernah ada. Seorang gelandang dengan sentuhan skill dan kesadaran ruang yang unik yang membantu Manchester United mendominasi pertandingan dan era dari posisi di playing. Namun sebagai youngster, ia sama sekali bukan sosok yang demikian. Bahkan ia menghabiskan masa-masa mudanya di Akademi United sebagai striker sentral. Begitu pula awal karirnya bersama tim utama. Tapi di pertengahan usia 20 tahunan, ia dipindahkan ke peran gelandang yang lebih konvensional, meraih kesuksesan besar bersama Roy Keane, dan setelah Keane cabut dari United pada 2005, ia lagi-lagi terlahir kembali, kali ini sebagai nomor 6 ala Pirlo yang memberondong umpan dan mengontrol tempo pertandingan dari posisi yang lebih dalam.